kekasih, mari kita berdoa. Bapa Sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari yang indah ini, Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan, Tuhan, pada pagi hari untuk memuji, memuliakan, meninggi-ninggikan nama-Mu. Kami ingin berkati Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa,
Terus Tuhan pimpin kami, pimpin ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena beberapa orang berkumpul dan menyebut nama-Mu, kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kuasa-kuasa yang tidak senang, kuasa-kuasa sakit penyakit, kuasa-kuasa iblis apapun yang dalam hati kami, dalam nama Yesus Tuhan keluarkan dari tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami dan kami akan tenang, kami akan ibadah, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah Engkau adalah firman. Kami percaya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu pimpin kami. Bapa, hamba-Mu Kau telah pilih pagi hari ini, kami taruh kuasa Roh Kudus Tuhan berbicara buat kami. Kami percaya kami akan memulai ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya saya persilakan untuk duduk kembali. Dan kita mau angkat lagu pujian Aku Berjalan Tanpa Beban. Semuanya kita nyanyi dengan semangat meskipun
lagu pujian satu-satunya yang kita andalkan. Meskipun di saat-saat seperti ini memang cuma Tuhan yang bisa kita andalkan. Mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada siang hari ini kami ada di rumah-Mu ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami bersuka cita kami boleh memuji-muji Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan. Pakai dia ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kami akan terima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar firman itu tertanam dalam kehidupan kami, berbuah-buah ya Tuhan, untuk kami menyenangkan Engkau ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Seluruh doa sembahyang ini kami minta, kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Ibadah selanjutnya saya undang Bapak Pendeta Keri Sondak untuk membawakan.
Cek. Ya. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat kita bertemu. Selamat kita memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Saya sangat senang sekali kalau kita boleh bertemu pada pagi hari ini. Semuanya hanya karena kebaikan Tuhan. Semuanya hanya karena anugerah. Semua hanya karena kasih setia. Terima kasih kepada Tante Melani sebagai gembala yang boleh mempersiapkan saya, boleh melayani pagi ini saudara-saudara yang firman Allah, bahkan dapat beribadah secara bersama. Ini merupakan satu kehormatan bagi saya dan Tuhan yang berkati. Mari bagi saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab yang terdapat dalam kitab Daniel pasal yang kelima. Kitab Daniel pasal yang kelima, kita melihat mulai ayat yang ke-24. Kitab Daniel pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-24. Daniel 5, mulai ayat yang ke-24. Apabila telah menemukan di dalam Alkitab, Bapak Ibu saudara-saudara dapat mengatakan amin. Firman Allah berkata demikian. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Tekel, Ufarsi. Dan inilah namanya perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsasar dikenakan kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya digalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasti. Kalau kita melihat tentang bagian ini dalam pasal yang kelima, ada sesuatu yang sangat terkenal sekali, yang sangat-sangat diingat oleh banyak orang tentang tulisan yang dicatat oleh firman Allah dalam kitab Daniel pasal yang kelima. Yang tulisan itu berarti atau menunjukkan dengan 3 kata, Mene, Tekel, Ufarsi. Dan itu sangat-sangat menggetarkan hati saya. Sejak saya sekolah minggu, saya telah diceritakan oleh guru sekolah minggu tentang cerita Daniel yang dapat menerjemahkan bagian ini. Bapak Ibu saudara-saudara saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tulisan yang ditulis oleh punggung tangan ini itu menggetarkan dan menggelisahkan Belsasar sebagai Raja Kasti pada waktu itu. Saya ingat seorang hamba Tuhan itu bercerita begini kepada saya. Dengan punggung tangan. Kenapa saya katakan demikian? Dia katakan, saya melayani di salah satu desa di Kalimantan. Beberapa tahun yang lalu dia bersaksi, saya lagi tidur. Karena tempat itu tidak ada listrik di desa, jadi terang itu bisa tembus karena cahaya bulan. Saya lagi tidur di rumah yang saya lagi tempati, kemudian saya lihat ada tangan yang masuk ke kamar saya, karena itu hanya orden kain yang membatasi kamar dan ruang tamu. Ada tangan yang masuk, dia ada yang musuh nih. Udah tahu tidak ada listrik, biasa kan ada
langsung dikecat, langsung nyala gitu. Tiba-tiba tangannya masuk. Waktu tangan masuk dia, oh ini tangan siapa? Istri, orang rumah siapa nih? Waktu dia masuk, Bapak Ibu, dia katakan begini, lebih dari itu tidak ada lagi yang lebih dari itu hanya darah yang menetes. Dia geleng-geleng kepala, aduh kamu main-main lagi dengan saya nih. Dia katakan begitu. Terus saya katakan begini, ya sudah, saya katakan begini kepada tangan itu. Kalau kamu tidak keluar, kalau kamu tidak pergi, jangan sampai saya berdiri dari tempat tidur saya dan kamu yang repot, mending kamu keluar. Tangannya pergi. Gitu sudah. Saya lihat dia terus, ya saya tidur lagi. Gitu. Ya udah, tangan itu pergi aja begitu saudara. Padahal tangan itu masuk lagi, dia keluar. Dia ngomong kalau kamu tidak mau repot dengan saya, mending kamu keluar. Tangan itu pergi. Ini kejadian kedua, pertama tentang Daniel, di mana punggung tangan itu menulis tulisan mene-mene yang menggelisahkan daripada Raja Belsasar. Kemudian karena Bapak ini bercerita, saya baru kepala. Andaikan, saudara Bapak Ibu, peristiwa itu ada di satu tempat dan kita melihat punggung tangan itu menulis sesuatu. Ada dua kemungkinan, pingsan atau kabur. Kalau hanya mau melihat tangan, oke, orang seseorang bisa kabur atau sebagai orang percaya dalam nama Yesus. Betul? Tapi ini ada tulisan. Tulisan itulah yang menggelisahkan Belsasar. Sehingga dia bingung, dia panggil para ahli nujum, orang-orang yang mampu menerjemahkan kalimat itu, kata-kata itu. Tidak ada yang dapat menerjemahkan. Muncullah permaisuri dan berkata begini, Tuanku Raja, jangan takut, di negeri ini, di kerajaan Tuanku, ada seseorang di zaman Raja, Bapa Tuanku, itu orang yang berhikmah. Muncullah Daniel. Dan kemudian, seperti yang Bapak Ibu baca dalam pasal yang kelima, ayat yang ke-29. Apabila kamu dapat menerjemahkan, apabila kamu dapat memberitahu arti dari kata-kata ini, hadiah-hadiah ini akan diberikan kepadamu. Dalam pasal 29 ini, pasal yang kelima 29, hadiah itu menjadi bagian dari dia. Walaupun sebenarnya Daniel katakan tidak. Sudah yang kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Daniel muncul, Daniel katakan begini, Tuanku Raja, sekiranya boleh, hendaklah arti ini ditujukan kepada musuh Tuhan. Kenapa? Dia akan mengartikan masa depan daripada rajanya di bawah perintah raja lah. Dan dia bisa kemana, ke kanan dan ke kiri. Tapi ada sesuatu yang saya akan beritakan kepada saudara yang membuat Belsasar gelisah. Dia tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Daniel. Apa yang menggelisahkan? Karena tulisan itu. Tulisan itu muncul tidak di antara orang Israel. Tapi Ibu perhatikan ya. Tidak di antara orang Ibrani yang berkumpul di tengah-tengah daerah Kasdim pada waktu itu. Satu kebiasaan Tuhan ketika Tuhan akan berfirman kepada bangsa Israel itu selalu ada di antara bangsanya sendiri. Allah berfirman kepada hambanya, kepada nabinya, kepada imam untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Tapi kali ini tidak di antara Daniel yang pada waktu itu tidak hadir. Makanya Daniel dipanggil. Tapi kita dapatkan di sana, ternyata untuk melaksanakan keinginan raja, untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Tuhan, Tuhan bisa berbicara langsung kepada siapapun yang dikehendakinya. Itu atas keinginan Tuhan, atas kemauan Tuhan untuk disampaikannya kepada siapapun menurut kehendak Tuhan. Kenapa tulisan ini muncul?
sampai menggelisahkan hati daripada Belsasar? Karena penggunaan dari barang-barang baik Allah satu. Kenapa baik Allah, penggunaan daripada barang-barang baik Allah, cangkir dan sebagainya itu menjadi salah di pemandangan mata Tuhan? Karena keangkuhan daripada Belsasar. Menurut pendapat saya, Belsasar tidak salah. Kenapa tidak salah? Pada waktu itu, apabila seseorang raja yang berkuasa yang telah mengalahkan kerajaan lain, sebagai bentuk kemenangan, dia dapat menggunakan barang-barang dari kerajaan yang telah dia kalahkan. Itu bentuk penghinaan, penaklukan terhadap kerajaan itu. Dia berkuasa. Jadi apa yang salah di sini dari Belsasar? Ayahnya mengalahkan orang Israel. Seluruh kekayaan Israel itu diambil, termasuk apa yang ada di dalam bait Allah. Jadi ketika itu dibawa dan Belsasar menggunakan itu, sebenarnya sah-sah saja. Tidak ada sangkut pautnya lagi dengan kerajaan Israel yang telah ditaklukkan. Itu telah menjadi bagian daripada kerajaan Babel pada waktu itu. Jadi sah-sah saja dia lakukan. Tapi ada sesuatu yang salah sehingga kata-kata ini muncul. Pertama, kesombongannya, keangkuhannya. Kedua, dia tidak tahu pasti penggunaan yang tepat untuk barang-barang yang telah dia kerjakan dan dia lakukan itu. Bisa dia minum anggur sampai mabuk dengan petinggi-petingginya, dengan istri-istri dari petingginya dan para gundiknya, dan mereka bersenang-senang dan mereka tidak tahu asal muasal dari benda-benda itu. Bagi mereka tidak. Tapi ada barang-barang yang telah dikhususkan Tuhan yang harus ada pada tempatnya, yang tidak diketahui oleh Belsasar. Sehingga tunduk tangan itu muncul, menulis mene tekel ufarsi. Gelisah dia. Kalau Bapak Ibu ingat dalam kitab 1 Samuel pasal yang kelima, ada kejadian yang mirip tentang tidak menghargai apa yang menjadi hal-hal yang diputuskan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel kalah dari Filistin dan bangsa Filistin mengambil tabut Allah. Jadi 1 Samuel pasal 5 mulai pertama dan seterusnya. Tabut Allah diambil. Ketika tabut Allah itu diambil, bangsa Filistin meletakkannya itu di Asdod, di kota Asdod. Bukan hanya di kota Asdod, bangsa Filistin dengan rajanya meletakkan tabut Allah itu di samping kuil Dagon yang menjadi sesembahan mereka. Bentuk tidak menghargai apa yang mereka takutkan dengan tabut Allah. Agak-agak mirip. Kenapa? Karena bangsa Israel telah kalah. Mereka bisa mengambil dan meletakkan kapan saja, di mana saja tabut Allah itu sesuka mereka. Jadi bagi mereka, tabut Allah Israel, bangsa Israel, itu bisa disamakan dengan dewa mereka. Tetapi di mata Tuhan itu tidak. Mulai ayat selanjutnya, bangun pagi-pagi, orang di kota Asdod itu kaget. Apa yang terjadi? Mereka melihat sesuatu yang tidak sepatutnya terjadi. Dagon itu tunduk jatuh di depan tabut Allah. Tidak ada yang mana. Ketika diletakkan itu terjadi lagi. Mulai dari saat itulah penghukuman demi penghukuman Tuhan terjadi. Asdod penuh dan mereka memindahkan tabut Allah ke tempat yang lain, di kota yang lain. Kita kembali ke Belsasar. Kata mene tekel ufarsin yang telah kita tahu artinya.
Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mengakhiri. Tuhan menilai bahwa raja itu ringan, bukan dari bobotnya, tapi dari apa yang dia kerjakan dan tidak tambah hidup. Dan Tuhan menyerahkan pemerintahnya, kerajaannya kepada Media dan Persia. Seperti kejadian dalam kitab Samuel pasal 1, pasal yang kelima ayat yang pertama. Sebab perbandingan itu terjadi kepada Belsasar, bentuk tidak menghargai. Hanya muncul bagian ini. Sesuatu yang di luar pemikiran daripada apa yang telah dikerjakan oleh Belsasar. Dia tidak tahu bahwa benda yang dia gunakan itu digunakan oleh bangsa Israel untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi dengan segala kesombongan yang dikerjakan itu, ternyata dalam perjalanan hidup seseorang ada takaran yang harus kita mengerti, yang harus kita jalani, yang menyangkut antara kita dengan Tuhan. Ini sekedar kesaksian. Saya berada di ini kesaksian saudara. Saya berada di salah satu daerah dan kemudian berjumpa dengan seorang gembala senior di salah satu gereja GPDI, dan gembala itu bersaksi. Kesaksian itu tidak akan pernah saya lupa seumur hidup saya. Kenapa dia katakan begini? Karena dia tua, saya panggil dia Opa. Opa, bagian pengalaman. Saya harus menimba banyak ilmu sebagai hamba Tuhan yang ada. Pengalaman apa yang telah didapatkan oleh hamba Tuhan ini. Dari sekian kesaksian, ada satu kesaksian yang tidak akan pernah saya lupa. Dia katakan ketika saya membangun gereja. Wow. Apa Opa? Dia katakan, pembangunan sudah hampir selesai. Sekarang bagian dalam gereja. Keramik dipasang, sekarang bagian depan daerah mimbar dan podium gereja. Saya lagi duduk di dekat tukang akan bekerja. Ketika tukang bekerja, tukang itu tanya kepada pendeta, "Om pendeta, yang akan saya kerjakan ini apa?" "Oh, mimbar, daerah podium, dan di situ akan diletakkan mimbar untuk pelayan-pelayan." "Oh ya, itu apa ya mimbar?" "Oh, untuk pendeta berkhotbah." "Oh, pendeta berkhotbah di sini." "Oh, ya. Oh, pendeta, boleh saya kerja?" "Boleh." Dan minta izin. 1-2 jam dia bekerja, kemudian dia katakan kepada pendeta itu, "Oh pendeta, boleh saya minta izin permisi, saya akan ke toilet." Bapak Ibu tahu, saudara-saudara, apa kata pendeta itu? Isakan sekali tukang ini. Sangat sopan dia. Ke toilet dia harus minta izin. Aduh, mudah-mudahan kita punya tukang karyawan seperti itu. Selesai dari toilet, dia katakan, dia datang kepada pendeta itu, "Oh pendeta, saya boleh minta izin kerja di tempat ini lagi?" "Oh boleh, silakan." Dia kerja, pendeta itu lihat, dia cara kerjanya sangat teliti. Sekitar 2 jam lagi, 1-2 jam lah, tukang itu katakan begini, "Oh pendeta, boleh saya minta izin, saya ke toilet?" "Oh silakan." Tukang itu pergi, dan hanya dia sendiri yang mengerjakan. Dia tidak izinkan orang lain. Waktu dikembali dia datang lagi kepada gembala itu, pendeta itu. "Oh pendeta, boleh saya kerja, saya minta izin?" "Oh boleh." Dari 2 kejadian ini, gembala itu berkata begini, ada yang aneh. Orang pergi ke toilet minta izin, kembali minta izin. Ada yang aneh menurut pendapatnya. Dia dekati tukang itu. "Terima kasih untuk sopan santunnya. Tapi boleh saya bertanya kepada Anda, kenapa untuk ke toilet Anda minta izin kepada saya? Dan kedua, kenapa Anda balik dari toilet untuk bekerja Anda minta izin lagi kepada saya?" Dengan agak malu-malu dan sedikit takut dia katakan begini, "Om pendeta, saya senang membangun gereja ini untuk tempat ibadah.
Tapi ketika masuk ke tempat ini dan saya tahu ini podium, dan di sini akan diletakkan mimbar tempat pendeta berkhotbah, saya jadi takut. Pendeta itu dia, kenapa? Di tempat kami, kalau pendeta berdiri itu tempatnya suci, kami sangat takut. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan Tuhan kami. Jadi saya tahu tempat yang saya kerjakan itu ada hubungannya dengan Tuhan. Wow. Kenapa Anda minta izin? Saya harus keluar dari tempat yang biasa akan pendeta kerjakan. Saya tidak boleh asal-asalan keluar masuk. Saya harus minta izin kepada pendetanya. Saya dengar, saya menangis. Karena ini saya dapat di satu daerah, bukan di tempat pelayanan saya. Begitu hormatnya dia dengan satu keadaan yang dalam pemikirannya itu tempat kehadiran Tuhan, di mana ada hamba Tuhan berdiri. Dan saya harus hormati itu. Bukan membesar-besarkan, tapi saya diam. Kalau orang lain itu begitu menghormati, bagaimana dengan kita? Bentuk kehadiran Allah dalam hidup pribadi kita. Maaf, kadang-kadang bentuk saja dalam bentuk Alkitab kita hanya sekedar melepasnya begitu saja. Oke, baca-baca, ya tidak, biasa saja. Sehingga kita tidak mendapatkan sesuatu di dalamnya, karena bentuk penghargaan kita tidak tepat kepada Tuhan. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Dia sasar, mengambil saja. Dia minum, sah bagi dia, tapi bagi Tuhan tidak. Dia bagi izin kepada teman-temannya, sah, tapi bagi Allah tidak. Itu pelecehan. Dengan segala keangkuhannya Allah kita. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-11 berkata, mata Tuhan melihat dan menyoroti orang-orang yang takut akan Tuhan. Pertanyaan, ketika Belsasar melakukan itu, berarti ada standar hidup yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Karena itu bukan kepada orang Israel. Tuhan telah meletakkan satu standar menurut pandangan yang harus kita jalani dengan baik. Bagaimana mencapai standar itu? Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesama, di antara generasinya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah riwayat Nuh. Nuh itu adalah seorang yang benar dan tidak bercelah. Nuh adalah orang yang hidup di zamannya, di generasinya, yang hidupnya bergaul dengan Allah. Bolehkah kita meletakkan nama kita, mengganti nama kita? Bisa? Kalau saya meletakkan nama saya itu untuk kepala. Ini laki-laki.
Apabila saya di zaman saya benar dan tidak percaya yang dilihat oleh orang lain. Yang standar Tuhan itu bergaul dengan Tuhan, yang menggunakan waktu-waktunya untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dalam jam-jam doa, anak saya hafal benar. Kalau sudah jam doa, dia akan kata begini, dia, oh ya, sorry. Kenapa, Pak? Dia udah lewat kayak waktu ini. Aku sorry, Pak kasihku. Silakan Pak. Dari waktu yang saya gunakan. Kenapa saya katakan demikian? Karena anak saya tahu. Kalau kurang, ketika saya turun, anak saya katakan begini. Agak cepet ya, dia? Ada apa ya, dia? Cepet ya? Dalam hati. Cuma 5 menit, kok kecepatan 5 menit? Tapi anak saya tahu. Agak cepet ya, dia? Ya nggak tahu. Dia tahu jam sekian. Tapi dia agak cepet ya, dia berdoa ya. Dalam hati itu anak saya kata Tuhan ya. Di depan handphone kita, ketika kita mulai melihat namanya apa ya? Tablet ya. Tidak bisa terpisah ya. Duduk kemana makan semua, jalan nangkep sana sini nggak peduli. Andai kata kita distandarisasi oleh Allah seperti Belsasar, apa yang akan kita jawab? Di sana apa yang harus kita lakukan menurut standar itu? Biarlah di pemandangan mata Tuhan kita didapati hidup seturut kehendak Tuhan. Coba ingat apa yang terjadi dengan Ayub. Iblis masuk ke surga. Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Coba Bapak lihat Ayub pasal yang pertama. Ayub yang ke-8. Ayub pertama ayat 8. Firman Allah berkata demikian. Apakah engkau melihat? Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Ada kenapa? Karena Belsasar tidak mencapai standar. Kerajaannya ditarik Tuhan dan diberikan kepada orang. Didapat ialah perjalanan hidup pribadi memenuhi standarnya supaya ketika kita datang kepada Tuhan sebagaimana Nuh dan keluarganya diselamatkan, saudara dan saya juga akan diselamatkan. Sebagaimana Ayub melewati setiap masalah dan dipulihkan Tuhan, hidup pribadi kita juga ketika melewati persoalan akan dipulihkan. Mari kita berdiri. Ada sebuah pujian berkata, kau tahu hati Tuhan, kau tahu diriku.
syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang sudah mengajarkan kepada kami bahwa hidup kami sudah dihitung-hitung oleh Engkau dan semua tingkah laku kami sudah Engkau timbang-timbang. Itu sebabnya kami mau hidup lebih dekat selalu padamu agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Pendeta Keri Sondag yang sudah menyampaikan firman-Mu. Urapi dan berkati pelayanannya dia Tuhan, di mana dia melayani Engkau Tuhan selalu menyertai sehingga banyak jiwa yang dimenangkan sampai ke ujung dunia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Keri Sondag untuk firman-Nya. Dan sekarang kita akan mendengar pengumuman dari Pak Austin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kami membawakan pengumuman, apakah kiranya ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir untuk kebaktian di tempat ini, kiranya boleh mengangkat tangan. Tidak ada ya? Ya baik, terima kasih. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, Minggu 25
20 Februari ibadah Western dimulai pukul 8. Dilanjutkan dengan ibadah pukul 8.30. Selanjutnya bagi saudara-saudara yang ingin didoakan dapat menghubungi Ibu Pungling atau Ibu Pungling di nomor HP yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu. Yang kedua, ibadah sekolah minggu diadakan melalui Zoom pada pukul 10.15. Bapak Ibu dapat mendampingi putra-putrinya dan mohon mempersiapkan lem, gunting, peralatan lain yang diperlukan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy di nomor HP yang tertera. Selanjutnya untuk adik-adik kelas 5 sampai 9, PDAMS juga mengadakan ibadah Zoom yang diadakan pada hari Jumat 18 Februari pukul 19. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary. Kami juga mengundang dewasa muda untuk mengikuti ibadah Zoom yang diadakan pada hari Sabtu 19 Februari pukul 19.30 yang dipimpin oleh Pendeta Nemo Bahari. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Pungling dan Ibu Pungling. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Western melalui Zoom yang diadakan setiap hari Selasa tanggal 15 pukul 19.30. Untuk informasi juga dapat menghubungi Ibu Pungling atau Ibu Pungling. Bapak Ibu yang ingin memberikan kolekte dapat memasukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia di kursi masing-masing dan dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar. Kiranya Tuhan yang membalas berlipat kali ganda untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan. Sekian pengumuman ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau selesaikan ibadah kita mau angkat lagu pujian. Terima kasih Yesus untuk semuanya untuk bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah setiap pribadi boleh mengalami berkat Tuhan. Biarlah setiap pribadi boleh mengalami anugerah Tuhan, dipimpin Tuhan, dan memenuhi apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup pribadi. Setiap apa yang dikerjakan oleh umat Tuhan yang diinginkan Tuhan, dan apa yang dikerjakan oleh umat Tuhan diberkati Tuhan dan dibenarkan dengan orang-orang yang tidak tahu menghormati Tuhan di dalam kasih Allah Bapa kita, dalam kasih Tuhan Yesus, kekuatan Allah Roh Kudus jadi bagian kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati, Tuhan berkati. Amin. Ibadah sudah selesai semuanya, saya persilakan duduk kembali, dan untuk keluarnya mohon mengikuti arahan dari usher di belakang.
bagus antara hijau sama kuning. Kalau ini kan merah nih, kadang-kadang doang tapi kan kalau dia umpamanya misalkan ceritanya kurang nanti kalau ini nanti dia merah semua. Dia jadi kontrol volumenya dari sini, jadi nggak bisa kalau gedein, tapi ke sini jadi gede semua kan. Kalau ini kan kita buat kontrol yang ke soalnya biasanya ini dua ini secara jam 9. Kalau ini buat waduh, Mas Nathanael. Luar biasa. Gimana pada bagus berarti nanti dari situ kalau yang ini ini wadam tadi yang dipanggil berarti itu video beres ya, sampai masuk sini. nyambung gitu ya. Nah, video sekarang masuk sini. Ini kamera HDMI masuk sini. Ya. Masuk sini. HDMI in. Ini USB-nya colok gitu. Ini buat videonya. Ini kan kalau ini saya goyang-goyang nih. Tuh, videonya dari sini kan. Suaranya dari sana. Kalau ini yang zoom. Nih pakai ini. Kabel putih. Ini jadi kayak webcam. Jadi tinggal ini. Tuh, Meko. Udah. Ada sih. Ya om gini om. Jadi gitu doang. Kalau ini lainnya, kalau ke sana tuh. Oh ya udah pulang duluan. Pak Luki, kuncinya mana? Ini kabarnya. Semuanya nggak ada nomor. Ada yang berangkat. Ada 3 yang ada nomor. Kolektor yang belum. Hah? Iya. Hari ini lagi nyoba banyak. Kalau semuanya. Kalau Ki, ini pertama orbitnya nggak bisa. Ini orbitnya nggak bisa. Tadi udah suruh bisa. Kan saya pakai ini kartusnya saya copot saya. Ini saya pakai XL. Ini orbitnya nggak bisa. Minggu lalu orbitnya bisa. Sekarang nggak bisa. Jadi ini Pasangnya ini susah. Bisa pasang nggak sih? Mana nama kamu? nih, Rugi. Itu Edi kasih tahu tuh storing terus itu ya. Intinya nggak tahu. Itunya udah lama mixernya. Mixernya nggak, kemarin katanya mau diganti. Nah ini dari kamera Ludi nih. Terus ini yang zoom dari kamera ini webcam.
Jadi, iya, cuman jadinya nggak bisa di satu laptop. Maksudnya kalau kita mau zoom gitu ya dari sini, dia nggak bisa. Ini kalau saya di zoom, Semua deh. saya mau pakai kartunya ini nggak mau, nggak keluar tuh. Di staffingnya nggak keluar. Sang komplain masih rapi. Orbit ini nggak bisa jalan. Udah makan. Masih tahu. Jadi apa? Dua begini, satu zoom, satu kasih itu. Kalau mau satu ini mesti pakai apa gitu, switcher itu. Jadi dari situ videonya masuk situ baru ke sini. Jadi bisa di switch gitu. Tadi nggak bisa jalan. Ini pakai dua alat. Ini sebenarnya apa yang belum? Ini soalnya kalau